Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Nurfakila dengan NIM 23652103338. Saya dari 4B Manajemen Pemasaran. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang proyek affiliate produk hijab Umama. Nah, jadi yang pertama ini ada latar belakang. Nah, latar belakang yaitu di dalam era digital yang semakin berkembang, peran marketing menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis syariah. Nah, marketing syariah tidak hanya bertujuan untuk menjual produk, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai Islami yang mengedepankan kejujuran dan keberkahan. Di sisi lain, industri fashion muslimah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat seiringnya meningkat kesadaran berbusana syar'i di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini menciptakan peluang besar bagi brand untuk berkembang di pasar domestik maupun di global. Sejarah dengan tren digital ini atau affiliate marketing menjadi strategi yang relevan dan efektif. Dengan memanfaatkan media sosial dan peran influencer, affiliate marketing dapat membantu brand fashion muslimah menjadi menjangkau audiens yang lebih luas secara efisien dan sesuai aturan prinsip syariat tersebut. Lalu ada sejarah tentang brand hijab Umama, yang dimana sejarah ini berdiri di tahun 2009, yang dimulai dari visi pemilik Umama yaitu Muhammad Shakil. Nah, Muhammad Shakil ini menciptakan hijab Umama yang tidak hanya modis tetapi juga nyaman dan berkualitas tinggi. Dengan latar belakang di bidang kain dan pengalaman di industri fashion, Muhammad Shakil juga meluncurkan Umama dengan produk unggulan maupun produk yang biasa-biasa saja. Nah, produk unggulan Umama itu banyak dikenal itu karena yang pertama ada produk Umama yang didesain dengan polos. Nah, itu tuh targetnya ada di remaja yang bisa digunakan saat pergi sekolah, kuliah, bekerja. Nah, si pemilik ini menciptakan produk unggulan tersebut dengan hijab segi 4 itu yang polos untuk remaja karena dia terkesan simple. Nah, lalu target pasarnya ini nih ada sasaran utama yaitu wanita muslimah. Tentu saja itu wanita muslimah termasuk remaja hingga dewasa, khususnya yang menginginkan hijab syar'i dengan desain yang simpel dan harga yang murah di kantong. Nah, Umama ini menyasarkan pasar reseller dan grosir di seluruh Indonesia. Lalu Umama juga memiliki nilai-nilai Islami dalam brand tersebut. Umama mengedepankan prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan keberkahan dalam berbisnis. Brand ini juga berkomitmen menyediakan produk yang tidak hanya modis tetapi juga sesuai dengan tuntutan syariah dan menjaga aurat perempuan. Apa itu affiliate marketing? Nah, affiliate marketing itu adalah strategi pemasaran di mana seseorang afiliator yang mempromosikan produk orang lain untuk mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui link ataupun kode yang dibagikan. Nah, ada keunggulannya juga nih tentang sistem affiliate tersebut. Nah, keunggulannya ini yaitu kita juga bisa menggunakan affiliate ini tanpa modal yang banyak karena tidak perlu stok barang yang diperlukan. Nah, yang kita perlukan tuh hanya handphone dan jaringan internet yang baik. Lalu waktu pengerjaannya juga tuh fleksibel dan tidak mengandung unsur ghibah ataupun gharar. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada juga keuntungannya itu bisa mempromosikan sekaligus menyebarkan nilai-nilai syariah melewati konten-konten hijab tersebut. Apalagi kan promosinya tentang ini banyak di kalangan Indonesia. Lalu
contoh aplikasi yang biasa digunakan itu tuh kita bisa menggunakan dari program affiliate Shopee maupun di TikTok Shop. Dari hasil kerja kami ada platform yang digunakan untuk mengunggah promosi. Nah, yang pertama itu ada Instagram, TikTok, dan Shopee. Itu yang kita gunakan. Lalu ada konten-konten yang kami sudah gunakan yaitu dari video dan dari foto-foto yang kami unggah. Nah, dari video ini kami ada kayak ngunggah tentang detail hijab daily Paris Jepang icon laser cut, terus ada juga kayak detail hijab dari bahan dari kayak motif-motif dan apa namanya kayak tipe-tipe lainnya gitu. Lalu ada perbedaan logo Umama Scarface dan dari brand-brand lainnya. Lalu ada kayak ide hampers untuk hari raya Idul Fitri. Terus ada kayak yang foto-foto ini kita kayak ada beli 100.000 dapat gratis 5 Bella Square Umama, dan ide outfit muslimah stylish juga. Terus ada kayak konten hijab baru new collection Umama Scarface. Terus di sini ada juga hasil dan inseknya. Di bulan April ini ada laporan performa, yaitu total pembelian yang dibuat itu ada 171,4 ribu. Lalu yang beli itu ada 6 produk yang terjual itu ada 6. Terus komisi kotornya 3,4 ribu dan pesanannya tuh ada 2. Di bulan Mei ini tidak ada kendala yang kami hadapi. Yang pertama ada minimnya pembelian, lalu ada pembuatan dan pembagian konten kurang terstruktur, lalu ada tidak memberikan link affiliate di TikTok Shop, dan ada sulit menjangkau audiens di akun sosial media yang baru. Lalu ada problem solving, yaitu mengoptimalkan penawaran produk seperti tawaran diskon dan bundling. Lalu menentukan tema mingguan seperti misalkan edukasi, promosi, dan testimoni. Lalu ada lebih teliti lagi sebelum mengupload konten. Nah, kesimpulan dari proyek kami yaitu proyek pemasaran ini menghadapi 2 masalah utama. Yang pertama ada pembelian yang minim dan konten yang tidak terstruktur. Nah, lalu ada solusinya, yaitu solusinya adalah memahami target pasar dengan lebih baik, meningkatkan konten secara lebih terencana. Dengan langkah-langkah ini pemasaran bisa berjalan lebih efektif dan hasil penjualan bisa meningkat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pertanyaan nomor 3. Nah, alasan kami memilih platform Instagram itu karena kami karena itu cocok sama target market kami yang rata-rata mayoritas tuh anak-anak remaja dan dewasa yang fokus ke visual dan konten-konten yang ide kreatif gitu. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 4, yang dimana itu penyesuaian konten biar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi di Umama ini kan membahas tentang kayak hijab gitu. Jadi kami kayak membuat konten itu yang sesuai dengan unsur-unsur prinsip syariahnya itu. Nah, prinsip syariahnya ini bertentangan dengan kayak nggak make musik-musik yang sudah dilarang oleh yang dilarang oleh peraturan Islam. Terus nggak menampilkan aurat, dan bahasa yang kami gunakan untuk konten itu juga sudah termasuk sopan. Kita gunakan bahasanya itu sopan, nggak auk-aukan. Lalu kami juga nggak memakai cara promosi yang berlebihan dan juga menipu. Selanjutnya
saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tantangan atau kendala yang kami hadapi. Nah, tantangan atau kendala yang kami hadapi itu sebelumnya ada di PPT yang saya jelaskan tadi. Nah, ada beberapa yang menjadi kendalanya, yaitu kayak minimnya pembelian orang-orang. Nah, minimnya pembelian ini karena kami kurang mengupload konten-konten, terus tuh pembuatan dan pembagian konten ini juga kurang struktur, terus tidak memberikan hak affiliate di TikTok Shop. Nah, kita juga tuh lebih banyak menggunakan Instagram daripada TikTok Shop ini, sehingga kita kurang untuk memberikan link tersebut. Lalu kita juga sulit menjangkau audiens di akun sosial media yang baru. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 6. Nah, pertanyaan nomor 6 itu ada pembagian peran dalam kelompok. Untuk saya sendiri, itu tuh saya kurang berpartisipasi di kelompok. Saya cuma ada beberapa bagian yang ngebantu untuk mengerjakan proyek ini. Salah satunya yaitu kemarin saya kayak mengedit beberapa di Canva untuk diposting ke Instagram. Nah, terus tapi sebagian itu saya nggak menguploadnya, cuma beberapa saja, seperti yang contoh salah satunya tuh saya mengupload tentang yang outfit hijab umamah. Nah, itu. Lalu saya juga kemarin ngebantu yang pertama tentang kayak ide-ide untuk beberapa minggu buat konten selanjutnya, kayak misalkan tema di hari ini kayak apa, kayak misalkan tema hari ini kayak konten tentang outfit, terus yang besoknya kayak tentang kayak pembuatan kayak perbedaan antara hijab umamah sama hijab yang lain. Nah, kayak gitu. Itu saja yang bisa saya bantu di kelompok itu. Saya kurang berpartisipasi sama mereka. Sisanya mereka yang mengerjakan. Audio Jungle.